Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan kita akan belajar satu tema yang lain dalam beberapa hari ke depan ini, yaitu tentang hilangnya rencana Tuhan di dalam hidup kita. Sesuatu yang mengerikan sebenarnya ketika rencana Tuhan itu hilang di dalam hidup kita. Sebetulnya Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita, tapi karena sesuatu hal, rencana itu menjadi hilang. Pernah terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Sebuah bangsa yang dikeluarkan dari Mesir, yaitu bangsa Israel, tidak semuanya bisa masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Sebetulnya mereka bisa masuk, tapi mereka tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Ini hilangnya rencana Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, yang masuk hanya keturunannya saja atau anak cucunya saja yang masuk. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar apa penyebabnya rencana Tuhan itu bisa hilang di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Absalom. Absalom adalah anak daripada Daud. Dan saudara bisa belajar atau saudara bisa membaca di dalam 2 Samuel 13 sampai beberapa pasal berikutnya. Saudara akan menemukan kisah yang utuh ketika saudara belajar. Saya tidak mungkin untuk menyampaikan secara utuh, tetapi kita melihat sebagian-sebagian bahwa hilangnya rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Siapa Absalom? Absalom artinya Abba Shalom, yaitu Bapak damai atau Bapak pembawa damai. Namanya ada sudah sesuatu yang luar biasa. Yang seharusnya hidup dia adalah hidup yang membawa damai. Tetapi itu pun tidak bisa terjadi. Dikatakan saudaraku yang Tuhan di dalam 2 Samuel 14 ayat yang ke-25. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya, tidak ada cacat padanya. Ini sesuatu kondisi hidup atau tubuh yang Tuhan berikan, ada tubuh yang luar biasa. Bahkan dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada yang cacat. Namanya bagus, tubuhnya juga bagus, kondisinya juga baik. Bahkan dia berkarisma. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-13, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Artinya bahwa Absalom ini punya karisma yang begitu luar biasa, di mana dia bisa mempengaruhi rakyat begitu luar biasa, sampai rakyat pun condong kepada dia. Secara nama baik, secara tubuh baik, bahkan secara karisma pun dia luar biasa. Ini yang namanya Absalom. Tetapi saudara kasih Tuhan, dia adalah orang yang kehilangan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kenapa ini terjadi? Kisahnya sederhana saudara kasih Tuhan. Ketika satu kali dia punya saudara wanita, adik wanita yang bernama Tamar. Lalu Tamar ini secara singkat saja diperkosa oleh seorang kakaknya yang bernama Amnon. Dan pada waktu itulah terjadi kebencian dalam hidup dia. Bahkan dikatakan, saudara kasih 2 Samuel 13 ayat yang ke-21. Ketika segala perkara ini didengar oleh Daud, sangat marahlah ia. Daud marah ketika kejadian itu. Tetapi saudaraku, di dalam ayat yang ke-22 pasal 13, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, awal dari hilangnya rancangan Tuhan dalam kehidupan dari Absalom, apa yang disebut dengan kebencian. Layak saudaraku, mungkin kita tidak senang
dengan si A, si B karena kelakuannya. Tetapi tidak untuk kita membuat hati kita memiliki kebencian kepada dia. Itu yang harus kita jaga dalam hidup kita. Karena ketika kita membenci seseorang, itu Alkitab berkata, orang membenci itu sama dengan membunuh. Jadi saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2022 ini, biarlah kita memiliki hati yang baik. Memang mungkin ada sesuatu yang di mana orang tidak adil dengan hidup kita. Orang melakukan sesuatu yang kurang baik dengan keluarga kita. Tapi tidak ada alasan untuk kita membenci, meletakkan kebencian di dalam hidup kita. Kalau kita melakukan itu, kebencian itu sama dengan membunuh. Kebencian itu membuat kita kehilangan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah kita ini hidup tanpa membenci. Hidup kita harus benar-benar, hati kita harus benar-benar baik di tahun 2022 ini. Supaya kita didapati Tuhan dan kita boleh meneruskan rancangan Tuhan dalam hidup kita menjadi kenyataan. Itu saudara kasih Tuhan, di awal kita belajar tentang Absalom. Dia adalah orang yang meletakkan kebencian di dalam hatinya. Bila hidup saudara bukan hidup yang sedang membenci kepada siapapun juga, meskipun ada ketidakadilan yang sedang dilakukan di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Berikanlah hati yang baik, tidak harus memiliki kebencian. Supaya kami boleh meneruskan akan rancangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat di dalam Tuhan.